Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sabir bahagia. Hari ini saya akan memberikan penjelasan terkait tentang pengumuman yang diberikan kepada seluruh rekan guru dimanapun berada, khususnya P3K, calon peserta P3K maksudnya, nomor 5001-B-GT.01.00-2021 tentang ketentuan pelaksanaan seleksi kompetensi pertama guru ASN P3K tahun 2021. Jadi ini umumnya, semuanya bisa mencerna, semuanya bisa melihat. Menimbang surat edaran BKN nomor 7787 garing B garis mendatar KS.04.01 dan garing SD garing E garing 2001 tanggal 23 Agustus 2001 perihal penyampaian jadwal SKD CPNS seleksi kompetensi P3K non guru tahun 2001 dan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19. 2. Surat edaran Menteri Dalam Negeri nomor 810 garing 4860 garing SC tanggal 6 September 2021 perihal pelaksanaan seleksi ASN P3K guru tahun 2001. Dan 3. Terakhir terkait tentang surat edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur dan Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor B garing 1075 garing S.SM.01.00 garing 2021 tanggal 16 Juli 2001 perihal ketentuan peserta seleksi kompetensi 1 pada pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru tahun 2021. 4. Surat jawaban Kementerian Kesehatan nomor SR.04.01 garing 2 garing 2311 garing 2021 tanggal 6 September 2021 perihal jawaban permohonan bantuan tes antigen dan vaksin. Dengan ini kami sampaikan bahwa pertama, peserta yang dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 9 September 2021 pada laman https guru. Ya, ini ya. Jadi kita coba dulu. Ini mungkin lagi down karena banyak yang akses. Kemungkinan dia servernya lagi down. Ya. Oke, karena error, jadi kita tunggu nanti lain waktu. Yang jelas kita sudah tahu bahwa seleksi kompetensi saat beserta lokasi dan waktu pelaksanaan diumumkan pada tanggal 9 September 2021 di halaman ini. Ya, oke. Pada saat dibuka dia error, jadi banyak pengunjungnya Bapak Ibu, jadi tunggu saja. Peserta yang tidak dapat keterangan lokasi dan waktu seleksi akan dinyatakan belum dapat mengikuti seleksi kompetensi tahap 1 yang disebutkan antara lain A. Guru yang mengajar di sekolah swasta. Jadi kalau ada yang di sekolah swasta berarti tidak keluar ya. Kemudian lulusan PPG, berarti yang lulusan PPG juga belum keluar, belum dapat mengikuti seleksi tahap 1. Peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear di sekolah induk. Jadi ini peserta yang tidak memilih formasi di sekolah induk walaupun terdapat formasi yang linear. Jadi kalau yang di luar memilih di luar itu tidak akan keluar kartu tes kompetensi tahap 1-nya. Peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Berarti kalau ada peserta yang tidak terdapat formasi linear di sekolah induknya dan tidak ada juga formasi kosong di luar. Nah, ini yang kita ingatkan kemarin, mohon agar memilih di sekolah induk. Dan bagi yang lulusan PPG tidak bisa masuk di tahap 1. Jadi saya ulangi, lulusan PPG, ini poin sudah jelas, tidak bisa ikut kompetensi tahap 1. Itu aturan. Dan yang keluar dan yang ya ini ada aturannya ya. Jadi sebentar kita akan upload di YouTube. Ya, peserta yang tidak terdaftar di formasi linear di sekolah induk dan tidak ada formasi kosong di sekolah lain. Itu. 3. Peserta diharapkan mencetak kartu peserta mulai tanggal 11 sampai dengan 12 September. Jadi tunggu aja besok ya. Besok baru bisa dicetak Bapak Ibu. Jadi jangan cetak hari ini, mungkin besok ya.
karena sekarang baru tanggal 10. Pelaksanaan seleksi guru P3K wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan. Pelaksanaan seleksi guru P3K wajib melaksanakan protokol kesehatan secara ketat, antara lain 1. Melakukan sekurang-kurangnya rapid test antigen dengan hasil non-reaktif atau negatif yang dilakukan sebelum mengikuti seleksi kompetensi. 2. Pelaksanaan rapid test antigen akan difasilitasi oleh dinas kesehatan setempat. Ya, ini. 3. Menggunakan masker 3 lapis triplay dan ditambah masker kain di bagian luar dari double masker. Jadi wajib menggunakan double masker ya. D. Menjaga jarak physical distancing minimal 1 meter. C. Mencuci tangan dengan sabun hand sanitizer. Nah, ini juga harus pakai double masker. Ya, jadi ingat semua pelaksana menggunakan double masker. Double masker itu double masker triplay plus kain. Ya, jadi double masker triplay ya di masker kain di bagian luar double masker. Menjaga jarak physical distancing mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer. Panitia pelaksanaan seleksi guru ASN P3K tingkat daerah wajib berkoordinasi dengan satuan tugas penanganan COVID-19 di daerah. Seleksi kompetensi akan dilaksanakan pada tanggal 13 September sampai dengan 17 September dalam 2 sesi dengan rincian tahapan durasi yang sebagai berikut. Sesi pertama 7 bulan 10 7.00 sampai dengan 10.50. Persiapannya 15 menit. Itu peserta hadir di lokasi ujian, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, peserta masuki ruang tunggu. Kemudian registrasi, pemeriksaan identitas, penjelasan panitia, penitipan tas. Kemudian body checking, peserta masuki ruang ujian. Dan seterusnya Bapak Ibu bisa baca sendiri. Kemudian sesi 2 jam 1 sampai jam 4.50. Ya, di sini peserta di lokasi ujian, pemeriksaan suhu tubuh, pemeriksaan dokumen COVID, peserta masuk ke ruang tunggu. Ya, apa yang perlu dipersiapkan silakan Bapak Ibu baca dengan baik dan seksama supaya tidak ada lagi yang merasa kewalahan atau merasa kehilangan arah pada saat pelaksanaan ujian. Jangan lupa penandatangan daftar hadir, pembagian kartu login, dan pembacaan tata tertib. Jadi baca tata tertibnya dengan baik. Pelaksanaan ujian jam 2 untuk sesi 2 itu jam 2 sampai jam 2 lewat 14.40 atau 40 menit manajerial dan sosiokultural. Kemudian jam 2.40 sampai jam 2.50 itu 10 menit wawancara. 2.50 sampai jam 4.50 itu kompetensi teknis. Jadi duluan manajerial ya, baru kompetensi teknis Bapak Ibu. Nih, lihat baik-baik. Yang didahului adalah manajerial dan sosiokultural, bukan kompetensi teknis yang duluan. Nah, adapun materi ujian untuk materi seleksi kompetensi ini, kompetensi teknis, ujian seleksi kompetensi teknis untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap dan perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan. Kompetensi manajerial, ujian seleksi kompetensi manajerial untuk mengukur pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan untuk memimpin dan atau mengelola organisasi.
Kompetensi sosiokultural, ujian seleksi kompetensi manajerial untuk mengukur pengetahuan, keterampilan, dan sikap atau perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku, dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, emosi, dan prinsip yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran dan fungsi jabatan. Wawancara untuk mengukur integritas dan moralitas dilaksanakan dengan metode chat UNBK. Nah, ini lokasinya Bapak Ibu. Ya, ini filenya akan kita share melalui YouTube, nanti ada di deskripsi Bapak Ibu. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat dan semoga lulus semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.